Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 5 Juli 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas dari perdagangan IHSG kemarin. Untuk perdagangan IHSG kemarin, IHSG ditutup melemah sebesar 2,28% atau berada di area level 6.639. Sedangkan di bursa Asia, pada perdagangan kemarin, bursa Asia ditutup variatif dengan pelemahan terdapat di indeks Hang Seng yang melemah 0,13%. Sedangkan indeks STI dan Nikkei ini mengalami penguatan dengan masing-masing menguat 0,13% dan 0,84%. Lalu di bursa Eropa juga pada perdagangan kemarin itu juga ditutup variatif dengan penguatan itu terdapat di indeks FTSE yang menguat 0,89%, sedangkan indeks DAX itu mengalami koreksi 0,31%. Untuk di bursa Amerika, pada perdagangan kemarin Amerika tutup ya, dikarenakan mereka sedang merayakan hari kemerdekaannya pada kemarin, sehingga perdagangan Amerika tutup untuk perdagangan kemarin. Oke, kita lanjut ke harga komoditas lainnya. Untuk harga komoditas lainnya, kita lihat bahwa minyak mentah jenis minyak mentah ini kompak menguat ya. Untuk minyak mentah jenis WTI mengalami penguatan 2,24%, sedangkan minyak mentah jenis Brent ini menguat 0,70%. Lalu untuk komoditas batubara juga mencatatkan penguatan, ini sebesar 2,18%, dan komoditas emas itu juga mengalami penguatan 0,50%. Namun untuk komoditas CPO ini mengalami penurunan hingga mencapai 8,92%, dan minyak dan komoditas timah dan tembaga ini juga kompak mengalami pelemahan dengan masing-masing pelemahan sebesar 0,52% dan 0,19%. Oke, untuk selanjutnya, untuk perdagangan hari ini kami memperkirakan IHSG ini cenderung mengalami penguatan dengan titik support dan resisten ini mencapai di level 6.508 hingga 6.755. Untuk berita globalnya, ya pada hari ini kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin itu bursa Eropa ditutup menguat ya, dikarenakan adanya kenaikan saham-saham di sektor minyak dan gas. Selain itu, indeks STOXX 600 itu juga mengalami penguatan tipis, yakni sebesar 0,5%, namun sepanjang year to date-nya ini masih mencatatkan penurunan sekitar 16%. Sehingga kalau kita lihat investor global ini masih mempunyai beberapa pandangan positif di awal semester 2 di 2022 ini ya. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun ini adanya pengetatan kebijakan moneter dan tingginya biaya hidup yang memberikan indikasi ekonomi global ini masih menuju di area pelambatan. Lalu untuk berita Lalu kita lihat untuk indeks keyakinan investor, mereka ini di indeks keyakinan investor Sentik Zona Euro di bulan Juli ini mencatatkan pelemahan mencapai 26,4 ya, di level 26,4. Ini tercatat terendah sejak Mei 2020. Dari sebelumnya ini mencatatkan 15,8 ya, di level 15,8. Lalu kita lihat di indeks harga produsen mereka di kawasan Eropa pada bulan Mei ini mencatatkan kenaikan
sebesar 0,7% secara month on month ya. Dan secara year on year-nya ini melesat hingga mencapai 36,3%. Untuk neraca perdagangan mereka, untuk neraca perdagangan di Jerman pada bulan Mei ini mencatatkan bahwa Jerman mengalami surplus ya, mencapai 0,5 miliar euro ya. Dan ini juga namun ini masih mencatatkan terendahnya sejak Desember tahun 1992, dan untuk itu impornya mencatatkan kenaikan hingga mencapai 33,6% secara year on year. Hal ini menjadi sebesar 129,8 miliar euro. Hal ini dikarenakan adanya melonjaknya harga energi, sementara ekspor naik jauh lebih rendah, ini sebesar 19% secara year on year ya, year on year, menjadi 130,3 miliar euro. Untuk berita korporasi, kita ada ADCP atau PT Adi Komputer Property Tbk yang akan membagikan dividennya sebesar 26 miliar rupiah. Lalu yang kedua ini ada PNLF atau PT Pandin Financial Tbk yang mengatribusikan dividen tunainya mencapai 320,22 miliar rupiah atau sebesar 10 rupiah per lembar sahamnya. Lalu ketiga ada SCMA atau PT Surya Citra Media Tbk yang akan membagikan dividennya ini sebesar 2,5 rupiah per lembar saham. Untuk stock pulse kita pada hari ini, kita perhatikan pertama itu kita ada saham PNBN. Untuk PNBN kami memperkirakan dalam jangka menengah maupun jangka pendeknya masih bisa cenderung menguat ya, dengan area entry price, ya ini bisa di area levelnya di 1.590 ya. Jika dia dibuka menguat, kemungkinan bisa menguat hingga target area resisten yang kami berikan ini bisa berada di area levelnya di 1.710 hingga di level area 1.760. Dan tetap memperhatikan juga area stop loss kita yang ini berada di level 1.475. Lalu yang kedua, ini ada saham ITMG. Untuk ITMG, kami juga masih memperkirakan bahwa pergerakan hari ini diperkirakan cenderung bisa mengalami penguatan dengan area entry price bisa diperhatikan itu di area level 30.050 ya. Jika pembukaan hari ini dia dibuka menguat, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai level resisten ya, yang akan memberikan hingga mencapai di level 30.925 hingga mencapai di 31.425. Namun jika ia tidak dapat gagal menembus di area resisten pertama, kemungkinan juga bisa cenderung melemah dengan memperhatikan area stop loss-nya yang ini berada di level 29.175. Lalu saham ketiga yakni ada Inco. Untuk saham Inco pada hari ini kami memperkirakan bahwa Inco masih cenderung mengalami pelemahan ya dalam jangka pendek maupun menengahnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang jika belum punya barang bisa perhatikan untuk area entry price-nya yang ini bisa berada di level 5.400 hingga di level 5.425 dengan area resisten yang kami perkirakan ini berada di level 5.675 hingga mencapai di level resisten kedua yakni level di 5.775 dengan area stop loss-nya yakni berada di level 5.125. Oke, selanjutnya kita ada yakni untuk kelas webinar.
Untuk yang pertama ini pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, ya ini ada webinar mengenai belajar transaksi saham untuk para pemula. Nah, acara ini diselenggarakan secara gratis via Zoom ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu silakan bergabung pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Lalu yang kedua ada webinar mengenai tetap tenang berinvestasi di reksadana. Acara ini diselenggarakan secara online, waktunya itu ini pada hari Selasa pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Acara ini juga bersifat gratis dengan join via Zoom di bit.ly /edupsi 0702. Oke, untuk sesi pertama kita sudah selesai. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yakni sesi Q&A. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jika memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas, silakan klik di kolom Q&A ya, agar kami bisa bahas satu persatu. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, silakan klik kolom Q&A. Kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak, Ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A.
Oke, kita kembali lagi di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama, ya. Ini pertanyaan pertama ini ada saham Adro dan Pegas. Bagaimana support dan resistennya? Oke, untuk saham Adro, kita lihat untuk pergerakannya bahwa saham agro, kita lihat ya bahwa perdagangan kemarin harga ini ditutup menguat, yakni sebesar 1,844%, ditutup di area levelnya 2.770. Untuk saham Adro sendiri kita perhatikan bahwa pada hari ini Adro masih bisa cenderung mengalami penguatan ya, atau melanjutkan penguatan kembali. Hal ini terlihat dari secara stokastik juga menunjukkan bahwa dia sedang membentuk area golden cross ya. Begitu juga secara teknikalnya bahwa secara indikator pergerakan Adro ini sedang menguji DMA terdekatnya, yakni DMA 90 ya. Jadi untuk Adro sendiri, kami perkirakan jika dia dibuka menguat, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di titik resistennya, ini berada di level 2.930. Dan untuk titik supportnya, jika ia tidak berhasil menunjukkan penguatan hingga titik resisten pertama, kemudian juga bisa mengalami pelemahan dengan titik area supportnya, ya ini sebesar 2.600. Oke, selanjutnya ya ini ada saham Pegas. Untuk saham Pegas pada perdagangan kemarin, ya ini Pegas ini ditutup melemah sebesar 3,13% di area levelnya pada perdagangan kemarin, ya ini sebesar 1.550. Kita lihat bahwa Pegas pada hari ini ya, jika kalau kita lihat secara jangka pendeknya bahwa Pegas ini masih berada di area downtrend ya, di area downtrendnya, dan kemungkinan juga pada hari ini Pegas bisa melanjutkan pelemahan kembali ya. Dari polanya kita lihat didukung juga secara stokastiknya sudah berada di area oversold-nya, begitu juga di area secara MACD-nya, indikator MACD-nya sudah berada di area oversold. Jadi kemungkinan memang untuk Pegas bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik support terdekatnya ini sebesar 1.520, mencapai hingga berada di level 1.480. Jadi kita perhatikan untuk saham Pegas sendiri memang masih melanjutkan pelemahan. Jika yang menembus area MA20-nya memang bisa menunjukkan pelemahan hingga mencapai level 1.520 hingga mencapai 1.480. Dan untuk area resistennya tetap kami berikan, jika ia bisa membalikkan arah, kemungkinan bisa menguat hingga titik resisten terdekat terlebih dahulu, yaitu sebesar 1.590. Oke, selanjutnya ada saham SMGR. Untuk saham SMGR, ya, kita lihat bahwa perdagangan kemarin SMGR ini ditutup melemah sebesar 1,09% di area levelnya 6.800. Untuk SMGR kita lihat bahwa pergerakan SMGR ini sudah menembus MA21 dan MA34-nya ya, menembus ke bawah, dan kemungkinan juga kalau kita lihat secara jangka pendek bahwa SMGR ini masih berada di area downtrend. Jadi untuk SMGR kami perkirakan pergerakannya masih cenderung melanjutkan pelemahan kembali hingga mencapai titik support terdekat. Ini berada di level 6.600 ya untuk SMGR. Oke, selanjutnya ada saham selanjutnya ada saham TLKM atau Telkom.
Untuk saham Telkom, kita lihat bahwa saham Telkom pada perdagangan kemarin, ya ini Telkom bergerak melemah, ya ditutup melemah 0,75% dari levelnya 3.990 untuk Telkom. Namun untuk hari ini, Telkom saya perkirakan bisa menguji penguatan terlebih dahulu ya. Hal ini juga terlihat dari cara stokastiknya bahwa pergerakan ia sudah membentuk area golden cross. Jadi untuk Telkom, saya perkirakan bisa menguji penguatan terlebih dahulu hingga titik resisten terdekat. Ya ini berada di level 4.090 ya, menuju ke area MA21-nya. Jika ia berhasil menembus di area resisten pertama, kemudian bisa melanjutkan penguatan hingga titik resisten keduanya. Ini berada di level 4.160. Oke, selanjutnya ada saham. Oke, selanjutnya ada saham AGII. Oke, sorry tadi ada gangguan. Kita lanjutkan untuk saham selanjutnya. Ini ada saham AGII. Untuk saham AGII bahwa pada hari ini untuk kita lihat bahwa pembukaan AGII ini dibuka menguat ya perdagangan hari ini, ya ini sebesar 0,25%. Dan kalau kita lihat bahwa AGI ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jadi kalau kita lihat, jika ia berhasil melewati MA21 dan MA34-nya, kemungkinan AGI ini bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya. Ini mencapai di level 2080 hingga mencapai di level 2140. Namun untuk titik supportnya, jika ia tidak dapat menembus area MA21 dan MA34-nya, mungkin bisa melemah hingga mencapai titik supportnya terdekat terlebih dahulu, ya ini sebesar 1930. Oke, selanjutnya ada saham Alsip.
Untuk saham Alsip, kita lihat bahwa Alsip pada perdagangan hari ini, Alsip dibuka menguat, ya ini saat ini menguat 1,36%. Dan kalau kita lihat bahwa memang Alsip secara jangka menengah emang dia masih ada downtrend, dan kalau pada hari ini Alsip melanjutkan menguatkan, kemungkinan bisa menguat terlebih dahulu hingga titik resisten terdekatnya, ya ini bisa berada di level 1140 hingga mencapai di level keduanya berada di 1180. Jika Alsip berhasil menguat hingga menembus level resisten pertama, yakni level 1140, kemudian bisa melanjut hingga mencapai level 1180. Oke, selanjutnya ada saham Doit. Kita lihat saham Doit. Untuk saham Doit, kita perhatikan bahwa Doit di perdagangan hari ini, Doit dibuka melemah 1,19%. Dan untuk pergerakan Doit sih memang secara jangka menengah ya, Doit ini masih berada di area downtrend ya, kita perhatikan ya, masih berada di area downtrend. Dan kalau kita lihat bahwa secara indikator juga pergerakan Doit ini masih berada di area oversold-nya, begitu juga dengan secara indikator MACD-nya masih berada di area oversold. Jadi kemungkinan Doit ini masih terus melanjutkan koreksi terlebih dahulu hingga mencapai titik support terdekat, ya ini berada di level 320 ya untuk level supportnya ya. Dan untuk titik resistennya tetap kamu berikan. Jika ia berhasil membalikan keadaan, untuk titik resistennya kemungkinan terlebih dahulu bisa mencapai di level resisten terdekatnya, ya ini di level 375. Oke, selanjutnya kenapa kita rekomendasi Inco ya? Inco. Untuk Inco, kenapa kita rekomendasi bearish? Memang kita lihat secara teknikal ya, Inco ini sudah berada di titik support ya, dan kita lihat pergerakannya, dan secara teknikal juga dia sudah menembus dari MA90 dan MA34-nya. Jadi emang Inco cenderung bisa melanjutkan pelemahan ya. Jadi mengapa Inco kami rekomendasikan bearish? Memang secara teknikal sudah menyentuh titik supportnya ya. Ya ini titik supportnya berada di area levelnya di area 5.200 ya untuk titik supportnya, sehingga untuk Bapak Ibu untuk perhatikan jika mau entry price-nya yang kita berikan rekomendasi yang tadi pagi kita bicarakan bahwa Inco bisa entry price di level 5.400 hingga 5.425 ya, dan area stop loss-nya ya ini bisa berada di level 5.125. Oke, selanjutnya ada saham WIRG. Untuk WIRG ya, kalau WIRG ini memang kalau kita lihat ini baru saham IPO ya. Ya, IPO tanggal 4 April 2022. Jadi kalau kita lihat secara jangka panjang belum cukup terlihat. Namun kalau kita jangka pendek, WRG ini sejak tanggal 21 April hingga saat ini cenderung melemah ya, atau mengalami penurunan hingga ada area downtrend-nya. Ini berada di level, saya lihat sampai ini dari downtrend-nya ya. Jadi kemungkinan untuk WRG kalau memang ia berhasil menguat, nah kemungkinan penguatan ini terbatas dan penguatan juga cukup melesat ya. Jadi untuk WRG sendiri kalau saya perkirakan titik resistennya hanya berada di level 590 ya untuk pergerakannya, dan titik supportnya ya ini berada di level 490.
Oke, selanjutnya ada saham NTBK. Oke, untuk saham NTBK juga ini saham NTBK saham baru IPO juga ya pada 9 Februari 2002 dan pergerakan NTBK sendiri saat ini sudah berada di harga bawah IPO dari sebelumnya berada IPO-nya berada di level 100 dan pada saat ini berada level gocap. Jadi untuk Bapak Ibu saya terlebih dahulu dijauhkan karena kalau pergerakan hari ini sih ya kami perkirakan NTBK ini masih rawan ya karena saat ini dari awal di IPO hingga saat ini dia udah turun hingga atau menyender di level terendahnya ya ini di level 50. Jadi tidak kami sarankan untuk Bapak Ibu masuk di saham NTBK ini. Oke, selanjutnya ada saham Nano. Untuk saham Nano juga ini merupakan saham IPO juga. Kalau kita lihat bahwa Nano sudah harganya sudah berada di harga bawah IPO dan ini saat ini berada di level 71 dan kalau kita lihat secara pendekatan secara indikator bahwa pergerakan Nano ini sudah berada di indikator secara stokastiknya sudah berada di overbought, secara MACD-nya juga sama, ya ini sudah berada di overbought. Jadi kalau kita lihat bahwa pergerakan Nano ini akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu ya, dikarenakan sebelumnya selama 4 hari berturut-turut Nano melesat dan kemungkinan memang Nano sedang mengalami koreksi hingga level support terdekatnya ini mencapai di level 60 ya. Sebenarnya di level 60-nya. Masih level 60 untuk pergerakannya. Oke, selanjutnya ada saham Harum. Untuk saham Harum, pada pergerakan hari ini, Harum dibuka menguat 3,99%. Jika memang kita lihat bahwa Harum ini sedang menguji penguatan terlebih dahulu ya. Hal ini terlihat dari indikatornya, stokastik, ya ini sudah berada di area oversold-nya dan sedang menguji membentuk pola golden cross. Dan kalau kita lihat memang Harum secara teknikal juga cukup menarik dan kita lihat sudah sempat menembus area support terbawahnya ya. Pada support terbawahnya terendah dan saat ini Harum mencoba naik hingga mencapai titik resisten terdekatnya. Ya ini bisa mencapai di level 1520 ya untuk pergerakan Harum. Oke, selanjutnya ada saham WNF. Untuk saham WNR juga saham IPO, kalau kita lihat pergerakannya, pergerakan WNR ini sudah berada di bawah IPO ya. Pada sebelumnya IPO yang WNR ini berada di level 100 ya. Dan pada saat ini pergerakannya sudah turun, ada downtrend dan hingga saat ini berada di level 62. Jadi untuk saham WNR ini tidak saya rekomendasikan atau terlebih dahulu dijauhkan ya, karena pergerakannya tidak stabil juga dan kita lihat bahwa kalau secara analisis sih kita lihat pergerakannya masih bisa cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu saya menyarankan menjauhkan saham seperti ini terlebih dahulu ya. Karena polanya belum terlihat jelas pergerakannya.
Oke, selanjutnya ada saham Esta. Oke, untuk saham Esta kita lihat bahwa peluang saham Esta ini ya untuk pergerakannya ya, memang sebelumnya Esta ini termasuk saham yang saya pergerakannya dan cukup lama juga dan baru bergerak atau bangun ya ini pada 7 April 2022 ya dan kembali lagi merosot hingga saat ini ambles hingga mencapai di levelnya saat ini di 338 ya. Jadi kalau misalkan Harum sendiri Esta sendiri secara jangka pendeknya bahwa Esta jika dia mengalami penguatan maka untuk titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level terlebih dahulu berada di level 415 ya pergerakan saham Esta. Namun jika ya tidak dapat menguat, maka titik supportnya bisa membentuk mencapai di level 240. Oke, selanjutnya ada saham ADMR. Untuk saham ADMR kita lihat bahwa ADMR pada hari ini ADMR dibuka menguat 1,49%. Jika kita lihat secara indikator memang ADMR ini masih cenderung mengalami penguatan. Hal ini terlihat ditopang adanya indikator yang cukup bagus ya. Ya ini indikator stokastiknya sudah membentuk golden cross dan sudah menuju area positifnya ya. Dan saat ini memang secara indikator sudah cukup bagus sehingga ADMR cenderung positif hingga titik resisten terdekatnya ini berada di level 1.800 ya. Jika ia berhasil menembus area resisten pertama, kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten keduanya, yang ini berada di level 1.900. Oke, kita lanjutkan. BBCA. Untuk saham BBCA kita lihat bahwa pergerakan BBCA ya untuk hari ini BBCA ini dibuka menguat 1,42% dan membentuk pola bullish engulfing ya. Dan kalau kita lihat secara indikatornya sudah memang cenderung sudah menuju area penguatan ya. Jadi kalau BBCA kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya, yang ini berada di level 7.260 hingga mencapai di level 7.325. Jadi untuk perhatikan untuk sampai BCA memang masih cenderung melanjutkan penguatan hingga level resistennya 7.260 hingga mencapai 7.325. Oke, selanjutnya ada saham IIKP. IKP, kita lihat apakah saham masih ada. Oh, ini sahamnya ya. Kita lihat bahwa saham udah cukup lama tidak bergerak ya. Jadi historinya tidak kelihatan. Dan kalau kita bilang sih ini saham tidur ya. Tidak ada pergerakan sama sekali untuk saham IKP. Lanjut. Saham berikutnya ya ini kita bahas saham WG. Untuk saham WG, bahwa WG pada hari ini dibuka menguat 1,16% di area level saat ini, ya ini berada di level 175. Kalau kita lihat bahwa WG ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jadi kalau ia berhasil bergerak menuju area MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga titik resisten terdekatnya,
Ya, ini bisa mencapai di level 177 ya pergerakannya hingga mencapai di level sesi keduanya, ini berada di level 180. Jadi ya kalau WGI berhasil menembus resistance pertama, kemudian bisa menunjukkan hingga mencapai level keduanya, dan berada di level 180. Oke, selanjutnya ada saham Zinc. Untuk saham Zinc, pergerakan hari ini, Zinc masih berada di level 80 ya pergerakannya, dan kemungkinan bahwa Zinc ini sedang menguji, yakni DMA 21-nya. Jika ia berhasil bergerak menuju area MA 21-nya, kemungkinan bisa menguat dan mencapai titik resisten terdekatnya, yang ini berada di level 82 hingga mencapai di level 84 ya pergerakannya terlebih dahulu. Jadi dia berhasil menembus MA 821 dan kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level 84 ya. Namun jika ia tidak berhasil melewati garis MA, menembus area MA 21-nya, kemungkinan bisa melemah atau menunjukkan pelemahan dengan titik area supportnya ini bisa mencapai di level area di 77. Oke, lanjut. Saham berikutnya INKP. Oke, selanjutnya ada saham INKP, bahwa kita lihat bahwa INKP pada hari ini INKP dibuka menguat 0,67% dan saat ini sedang berada di area 7.500. Jadi kalau kita lihat untuk saham INKP memang sudah menunjukkan penguatan ya. Hal ini juga didorong dengan indikator yang cukup bagus yang sudah membentuk area golden cross-nya ya dan sedang menuju area kenaikan. Dan kalau kita lihat memang NKP sedang menuju MA terdekat yang di MA 21-nya. Jadi untuk NKP sendiri kami perkirakan masih bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik level resistennya. Dia berada di level 7.620 hingga mencapai di level 7.690. Oke, selanjutnya ada saham Tebik. Untuk saham Tebik, kita lihat bahwa Tebik pada hari ini dia dibuka melemah 0,68% dan saat ini berada di level 2.930. Untuk saham Tebik sendiri, kita perhatikan bahwa saat ini Tebik sedang menguji DMA 90-nya ya, dan 34-nya. Jika ya break ke bawah, kemungkinan bisa melakukan koreksi hingga mencapai titik support terdekatnya, ini berada di level 2.900 hingga titik support keduanya bisa mencapai di level 2.880. Oke, selanjutnya ada saham TOWR. Untuk saham TOWR, kita lihat bahwa pergerakan hari ini TOWR ini dibuka menguat 0,47%. Dan saat ini TOWR sudah berada di level 1080. Untuk TOWR sendiri,
pergerakan THR sepanjang 2 pekan lalu ini memang cukup bagus ya, 2 pekan lalu menguat terus, dan untuk saat ini pergerakan THR ini sedang berada di area penguatan kembali. Setelah 2 hari berturut-turut dia mengalami koreksi, dan ini dia sedang menuju penguatan. Dan jika pada hari ini ia berhasil menunjukkan penguatan, kemungkinan penguatan tersebut bisa mencapai di titik resistennya. Ya, ini kita perkirakan resistennya terdekat itu bisa mencapai di level 1100 ya pergerakannya. Namun kalau misalkan ia tidak berhasil menunjukkan penguatan atau berhasil menguat kembali, kemungkinan juga bisa koreksi terlebih dahulu lagi dengan titik area support terdekatnya. Ini bisa berada di level 1035. Oke, kita lanjutkan. Yaitu ada MNCN. Untuk saham MNCN, kita lihat bahwa pada perdagangan hari ini MNCN dibuka melemah 1,04%, dan di area level saat ini berada di level 950. Untuk pergerakan MNCN sendiri, kita perhatikan bahwa kalau dalam jangka breaknya, bahwa MNCN ini sedang menguji MA 90-nya ya, dan MA 21 jika memang MNCN break ke bawah menuju area 90-nya atau menembus area 10-nya, kemudian bisa menunjukkan pelemahan dengan titik area supportnya terdekatnya ini bisa berada di level 940 ya. Namun jika ia menembus justru malah menembus ke area 21-nya, kemudian bisa menguat dengan area resisten terdekat, ya ini bisa berada di level 970. Oke, selanjutnya ada saham RMKE. Untuk saham RMKE, kita lihat bahwa pergerakan RMKE pada hari ini memang dibuka melemah terlebih dahulu di area referensi saat ini berada di level 600. Namun secara indikator sih bahwa pergerakan dia sudah cukup bagus ya. Jadi RMKE sendiri sedang menguji MA terlebih dahulu, MA 21-nya. Jika ia berhasil menembus MA 21-nya, memang kemungkinan bisa menguat dengan area resisten terdekatnya ini bisa mencapai di level 630 pergerakannya. Namun jika ia tidak berhasil menuju ke SMA 21-nya, kemudian bisa koreksi terlebih dahulu hingga mencapai di level 560. Oke, selanjutnya ada saham ADCP. Kita lihat. Untuk ADCP, pergerakan pada hari ini ADCP dibuka menguat sebesar 1,33%. Dan untuk ADCP sendiri, kita perhatikan secara indikator sudah membentuk area sedang membentuk area golden cross ya untuk secara stokastiknya. Jadi memang kalau ADCP sendiri kalau bisa berhasil menunjukkan penguatan atau menuju garis SMA 21-nya, kemudian bisa menguat terlebih dahulu dengan titik sistem terdekatnya ini berada di level 78 hingga mencapai di level terjauhnya yaitu berada di level 81. Oke, selanjutnya ada saham Wood. Untuk saham Wood pada hari ini, pergerakan Wood saat ini dibuka menguat 0,85%.
di area saat ini berada di level 590. Untuk wood sendiri, pergerakan hari ini memang secara jangka menengahnya ya, wood ini masih berada di area downtrend, secara trendline ya. Kita tarik. Ini masih berada area downtrend ya. Jadi kemungkinan untuk wood saat ini, jika memang dia berhasil melewati garis downtrend tersebut, mungkin bisa menguat terlebih dahulu dengan titik resisten terdekatnya. Ini berada di level 600 hingga mencapai di level resisten keduanya berada di level 620 ya. Namun jika ia tidak berhasil melewati garis resisten pertama, kemungkinan bisa koreksi terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini berada di level 575. Oke, selanjutnya ada saham AMRT. Untuk saham AMRT pada hari ini AMRT bergerak menguat, ini sebesar 1.980 dan saat ini pergerakan AMRT ini menguat 3,13%. Untuk AMRT sendiri memang kalau dalam jangka menengah AMRT ini secara trendline, trendline-nya sudah berada di area uptrend ya, atau masih berada di area uptrend-nya. Dan kemungkinan juga kalau kita lihat pergerakan tersebut masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya. Ini bisa berada di level 2030 ya untuk saham AMRT. Namun jika ia tidak dapat menembus area resisten yang pertama, mungkin juga bisa melemah hingga titik support tetap kami berikan. Ini berada di level 1890. Oke, selanjutnya ada saham GJTL. Untuk saham GJTL, kita lihat bahwa pergerakan GJTL saat ini, GJTL ini dibuka menguat 2,94%. Kalau kita lihat memang GJTL ini sudah menembus MA21-nya dan secara indikator stokastik maupun MACD-nya sudah terbilang cukup bagus ya. Hal ini terlihat bahwa kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah membentuk pola golden cross-nya, jadi memang GJTL ini kemungkinan bisa menguat ya hingga titik resistennya bisa mencapai di level 715 hingga mencapai di level 730 untuk saham GJTL. Selanjutnya ada saham BBNI. Untuk saham BBNI, kalau kita lihat bahwa BBNI ini sedang dibuka menguat 2,29% dan pergerakannya saham BBNI memang masih bisa menunjukkan penguatan ya. Ini terlihat dari indikator stokastik yang sudah menunjukkan area positifnya dan secara teknikal juga sudah cukup bagus pergerakannya dan sehingga untuk titik support terdekatnya BBNI bisa mencapai di level terdekatnya ya ini di level 8.000 ya pergerakannya sehingga mencapai di level resisten kedua yang berada di level 8.160. Dengan tetap memperhatikan area supportnya, kami berikan pada di level 7.420. Oke, selanjutnya ada saham Jasa Marga. Untuk saham Jasa Marga kita lihat bahwa pergerakannya Jasa Marga ini telah dibuka menguat 2,57%, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Jasa Marga ini cukup bagus, hal ini juga ditopang dari indikator stokastik maupun MACD-nya yang sudah membentuk pola golden cross-nya ya.
untuk garis stokastiknya, dan secara MACD-nya, histogramnya sudah mulai mengecil dan sedang menuju area positifnya. Jadi untuk jasa marga ini kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga titik resisten terdekatnya, ya ini berada di level 3.620 hingga mencapai di level resisten keduanya berada di level 3.660. Oke, selanjutnya ada saham SSMS. Oke, saham selanjutnya ada saham SSMS. Untuk saham SSMS sendiri pada hari ini SSMS dibuka melemah 0,43%. Dari levelnya 1170. Untuk pergerakannya bahwa SSMS ini masih bisa atau masih melanjutkan pelemahan, ya. Hal ini terlihat dari indikatornya, yaitu indikator stokastik yang sudah membentuk area dead cross dan menunjukkan arikan penurunan. Jadi memang SSMS ini masih penurunan hingga mencapai titik support terdekatnya. Ini bisa berada dari level 1140 hingga mencapai di level 1120, ya untuk SSMS. Oke, selanjutnya ada saham ISAT. Kita lihat. Untuk saham ISAT, pergerakan ISAT pada hari ini ISAT bergerak melemah, ya 0,40%, dan kita lihat bahwa ISAT saat ini sedang menguji MA 34 dan MA 21-nya. Jadi kalau kita lihat kalau saat ini jika ISAT sendiri menunjuk break ke bawah, ya, menembus area MA34-nya, kemungkinan bisa menunjukkan pelemahan hingga mencapai titik support terdekatnya. Ini berada di level 6.170 hingga mencapai di level 6.040. Namun kayak terus melewati garis MA21-nya dan menunjukkan area menembus area MA21-nya, kemungkinan bisa menguat terlebih dahulu dengan area titik resistennya. Ini bisa berada di level 6.490. Oke, selanjutnya ada saham Excel. Untuk saham Excel pada hari ini Excel dibuka melemah 0,83% untuk pergerakan Excel, dan kita lihat bahwa Excel saat ini memang terlihat secara indikator juga masih menunjukkan area penurunan, ya, sehingga Excel sendiri kemungkinan bisa mengalami pelemahan hingga mencapai titik support terdekatnya, ya ini berada di level 2.325 hingga mencapai di level titik support terendahnya, ini berada di level 2.230. Oke, untuk sesi Q&A kita akhiri pada hari ini. Excel sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung hingga akhir sesi acara. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Kami riset tim Philip Sekuritas kami undur diri. Sampai jumpa keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.